Saya berani mengatakan bahwa pemilu 2024 itu yang menang adalah Prabowo Gibran. Kalau hari ini point of view-nya adalah Gibran, apa salah Bunda mengandung? Kalau kemudian Gibran ini faktanya memang masih berusia muda dan ditolong atau ditunjang dengan keputusan MK kemarin, akhirnya dia bisa masuk sebagai bakal cawapres kita, salahnya di mana? Dan cawapres yang menghargai positioning politik hanya berada pada pasangan Prabowo Gibran. Jokowi nggak ikut pilihan lo marah. Gibran jadi cawapres Prabowo, lo ngamuk. Prabowo dipanggil gemoy, lo iri. Mau lo apa sih? Saya berani mengatakan bahwa pemilu 2024 itu yang menang adalah Prabowo Gibran. Bahwa pada tahun 2024 ini variabel yang menentukan kemenangan pemilu itu justru ada di tangan bukan kandidat, tetapi di tangan Pak Jokowi sebagai petahana. Teorinya begini, struktur suara para calon presiden dan wakil presiden itu ditentukan oleh respon atau sikap masyarakat terhadap Pak Jokowi. Di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang tinggi itu menyebabkan Prabowo dan Ganjar dominan terhadap Anies. Ya, kalau kita pakai datanya Carta Politika nih, data yang sama. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi berapa? 75%. Tinggi masih. Artinya mayoritas itu puas kepada Pak Jokowi. Itu sebabnya yang masih unggul di dalam datanya Carta ini adalah Prabowo dan Ganjar. Wah, luar biasa ya apa yang sudah disampaikan atau digambarkan oleh Bung Kodari ini. Bahwa menurut Bung Kodari, ya pemilu atau Pilpres 2024 nanti bakal dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Dan hal ini tidak hanya sebuah lelucon ataukah hanya pernyataan semata, tetapi juga didasari dengan data-data yang dipegang atau yang didapatkan. Seperti contoh salah satunya itu dari survei atau data yang dimiliki oleh Carta Politika. Menurut Bung Kodari ini, sesungguhnya Prabowo dan Ganjar ini diuntungkan dengan popularitas atau elektabilitas dari seorang Jokowi. Sekalipun Jokowi tidak lagi mengajukan atau maju menjadi calon presiden lagi, tetapi orang-orang di sekitarnya kecipratan elektabilitas. Istilahnya ya kecipratan rezeki dari popularitas yang dimiliki oleh seorang Jokowi dan juga kepuasan masyarakat terhadap Jokowi ini yang berdampak kepada Prabowo dan juga Ganjar, sehingga memang ditampilkan tadi sangat masuk akal kalau Prabowo dan juga Ganjar masih di atas dari Anies Imin. Ini dikarenakan mungkin karena popularitas, elektabilitas, ya kapasitas yang dimiliki oleh seorang Jokowi. Dan itu harus diakui bahwa sesungguhnya lebih dari 0,5% penduduk Indonesia atau kurang lebih 70-an sampai 80% masyarakat Indonesia itu puas akan pemerintahan Presiden Jokowi di akhir jabatannya. Dan itu luar biasa karena tidak semua pejabat atau presiden, ya kepala negara yang ketika menjelang berakhirnya masa jabatannya justru kepuasan masyarakat itu melonjak tinggi seperti itu. Dan itu baru dialami oleh Presiden Jokowi, sehingga impact daripada Jokowi ini, maka orang-orang di sekitarnya seperti Ganjar ya dari satu partai, Prabowo juga adalah merupakan bagian dari kabinet, sehingga memang itu wajar kalau memang dari dua paket ini selalu dominan dalam survei-survei untuk mengalahkan paket atau pasangan dari Anies Cak Imin. Dan dari sini kita belajar bahwa Jokowi efek itu memang tetap ada dan selalu ada dalam Pilpres 2024 ini. Bang, kalau kata Pak Pandana Baban, Gibran itu masih bocah ingusan. Lawong lawan bocah ingusan aja sudah bingung sampai mimisan, apalagi ini gandeng Pak Prabowo yang siap jadi mentornya. Pasti makin bikin ngos-ngosan. Siap toh? Satu komando Prabowo Gibran. Kalau hari ini point of view-nya adalah Gibran, apa salah Bunda mengandung? Kalau kemudian Gibran ini
faktanya memang masih berusia muda dan ditolong atau ditunjang dengan keputusan MK kemarin, akhirnya dia bisa masuk sebagai bakal cawapres kita, salahnya di mana? Tidak ada Saya mohon salahnya. maaf, saya tidak kenal Gibran secara dekat. Iya. Saya baru ketemu juga di pertemuan kemarin. Itu pun juga ya sekedarnya gitu, tidak ngobrol. Iya. Saya tidak punya kepentingan dengan Gibran. Saya ini Partai Amanat Nasional, nggak ada urusan dengan Pak Gibran gitu. Iya. Tetapi maksud saya yang harus saya sampaikan begini, kita juga harus cerdas, kita juga harus terbuka cara berpikir kita gitu. Tidak sedikit kok anak gubernur jadi bupati. Tidak sedikit anak bupati jadi anggota DPR. Atau terbalik, mungkin dia anak ketua DPR senior, anaknya jadi wali kota. Itu banyak. Apakah itu politik dinasti? Enggak. Masyarakat yang menentukan, masyarakat yang memilih. Hari ini kalau Iya, kemudian sepakat Gibran itu. menjadi Masyarakat apa memilih. penolakan bagi semua orang, ya jangan dipilih, selesai kan. Iya. Iya. Tapi ingat gitu loh, ini pesan bagi anak-anak muda hari ini, yang hari ini usianya 30 sampai 40 tahun. Dengan lolosnya Gibran sebagai cawapres, apalagi sampai dia menjadi wakil presiden, ingat buat yang anak-anak muda hari ini, mungkin saja 5 tahun akan datang giliran kalian yang akan menjadi calon wakil presiden. Kita nggak tahu. Indonesia harus berani melakukan transisi yang ekstrim. Menurut saya ini cukup ekstrim. Ya. Gibran memotong beberapa generasi, tapi ini penting, sudah saatnya. Mohon maaf saya merinding, Mbak. Oke. Kalau kita bicara konteks perubahan, Iya. cerminannya hanya ada di Gibran. Iya. Siapa lagi coba? Baik, keren ya pernyataan dari seorang Pasah Ungu ya. Beliau menyampaikan bagaimana persoalan yang selama ini sering diangkat di publik terkait dengan majunya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, dan banyak pihak yang mengatakan bahwa Gibran ini masih anak ingusan, tidak berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi menurut Pasah yang mengatakan bahwa ya saat ini anak-anak atau pemuda, orang-orang muda yang usianya 30 sampai 40 tahun, ketika tahun 2024 nanti jika Gibran terpilih menjadi wakil presiden nantinya, itu setidaknya memberikan gambaran kepada orang-orang muda bahwa orang-orang muda juga pantas, layak dan mampu untuk menduduki posisi seperti itu. Dan menurut Pasah, Gibran sudah memotong sekian waktu atau juga memotong mata rantai yang harusnya menurut kebiasaan kita, orang-orang yang duduk di posisi atau mencalonkan diri menjadi capres ataupun cawapres itu harusnya usianya sudah usia tua, minimal ya 50-an ke atas lah, atau dia sempat dulu sesuai dengan standar yang ditentukan oleh konstitusi kita. Tetapi menurut Pasar juga bahwa apa salahnya Gibran menjadi calon wakil presiden, atau dia mampu. Dan ini terbukti ketika di Solo pun dia mampu memimpin kota Solo. Dan bagi saya juga sependapat dengan Pasar bahwa kalau memang Gibran diberikan kesempatan, ini setidaknya memberikan peluang potensi yang sama kepada generasi muda kita, bahwa 5 tahun lagi mereka juga bisa maju, baik itu caleg ataupun menjadi calon kepala daerah, atau bisa jadi wakil presiden ataupun calon presiden. Dan itu bukan tidak mungkin. Sudah saatnya orang muda diberikan kesempatan yang sama untuk duduk di posisi yang terhormat untuk bisa menjadi pemimpin. Capres dan cawapres yang menghargai positioning politik hanya berada pada pasangan Prabowo Gibran. Kita Luar sekarang udah biasa. beda, bro. Ini Menteri Investasi Beda. nih. Ini generasi Z sekarang, kalau kita waktu aktivis retorika kita banyak, Mas Budiman. Baca buku banyak, itu kita anggap paling pandai. Sekarang generasi Z, dia tanya apa yang kamu telah kerjakan, bukan apa yang telah kamu baca. Mas Gibran sudah membuktikan itu dalam memimpin kota Solo. Sudah banyak karya-karyanya. Bahkan bila perlu dari semua capres dan cawapres, ini kan sebagian kepala daerah. Teman-teman muda, uji aja apa yang telah mereka lakukan di wilayah kekuasaan mereka masing-masing dan dibandingkan dengan kesuksesan Mas Gibran di kota Solo. Ini Menteri Investasi kita, Pak Bahlil, ya menyampaikan orasinya, dukungannya terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dan ini dia menepis banyak anggapan berbagai pihak bahwa Gibran
masih anak-anak, belum pantas atau layak menjadi calon pemimpin. Tetapi justru Menteri Bahlil menyampaikan bahwa ya Gibran sudah pernah menjadi kepala daerah dan silakan diuji hal-hal apa yang sudah pernah ia kerjakan. Karena menurutnya dulu ya generasi-generasi tua dianggap pintar itu kecuali lebih banyak membaca buku. Tetapi di generasi Z saat ini bukan bertanya apa yang kamu baca, tetapi apa yang sudah kamu hasilkan atau apa yang sudah kamu kerjakan. Dan itu hanya ada dalam diri Gibran. Sekalipun masih muda, tetapi ia sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jokowi nggak ikut pilihan lo marah. Gibran jadi cawapres Prabowo, lo ngamuk. Prabowo dipanggil gemoy, lo iri. Kalau lo apa sih? Emang banteng doang yang bisa garang? Garuda tuh lebih kuat. Baik, ini memang pernyataan seorang netizen dan saya yakin ini adalah pendukung Prabowo Gibran ya, yang menantang balik kepada para haters yang mencoba untuk menyerang Prabowo maupun Gibran ya dengan berbagai pernyataan. Tetapi netizen ini luar biasa ya, yang nantang balik dengan berbagai pertanyaan seperti yang sudah kita lihat bersama tadi. Dan memang sudah saatnya orang muda masuk ke dalam dunia politik dan bisa menjadi pemimpin. Sudah terbukti di berbagai tempat ya, seperti pemilu baru-baru ini di Thailand, juga partai pemenang pemilu itu justru partainya orang-orang muda. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin dunia ini yang menjabat sebagai Perdana Menteri ataupun Presiden, itu juga dari kalangan muda. Seperti Presiden El Salvador, kemudian Presiden Finlandia, dan juga beberapa negara lainnya. Kalau negara lain juga bisa, kenapa Indonesia tidak? Dul. Sampean percaya ora kira-kira bahwa PKI di Indonesia sudah tidak ada? Karena apa? Yang dituduh dengan yang menuduh sekarang jadi satu. Sing biyen dituduh antek asing anak PKI, terus anake saiki dirangkul dadi pendukunge. Berarti PKI wis ora enek. Ya Dul. Mungkin buat kalian yang baru ngikutin politik kurang dari 10 tahun terakhir, kurang begitu familiar tentang perjanjian Batu Tulis. Apa tuh perjanjian Jadi Batu Tulis? perjanjian Batu Tulis adalah perjanjian antara Megawati dan Prabowo di tahun 2009 ketika mereka maju nih bersama sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2009. Perjanjian Batu Tulis terdiri dari 7 poin utama yang isinya sebenarnya adalah kesepakatan tentang penugasan ketika Megawati dan Prabowo terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2009. Tapi yang menarik di perjanjian Batu Tulis itu adalah di poin nomor 7 yang bilang bahwa Megawati akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden di 2014. Kesepakatan yang harusnya ditepati oleh Megawati malah diabaikan, dan di 2014 Megawati justru mendukung Jokowi Yusuf Kala untuk melawan Prabowo Hatta Rajasa. Pertanyaannya, apakah ini karma yang didapat dari kondisi politik yang menimpa Megawati sekarang? Di mana Presiden Jokowi yang didukung penuh oleh Megawati dan PDIP selama 2 periode justru berbalik mendukung Prabowo dan meninggalkan Megawati dan PDIP. Gimana menurut kalian? Apakah karma perjanjian Batu Tulis itu sedang berjalan? Komen di bawah. Wah, ini luar biasa informasi ini. Ternyata Megawati dan juga Prabowo pernah melakukan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Batu Tulis, di mana ada kurang lebih 7 poin yang tertera di situ, dan poin yang ke-7 adalah Megawati akan mendukung Prabowo menjadi calon presiden di tahun 2014. Ya. Tetapi kenyataan yang terjadi di 2014 justru Megawati mendukung Jokowi dan juga Yusuf Kala, lalu di periode kedua mendukung Jokowi dan juga Maruf Amin. Artinya bahwa Megawati telah melanggar perjanjian Batu Tulis tersebut. Sehingga netizen ini mengatakan bahwa apakah yang dialami Megawati dan PD Perjuangan saat ini merupakan karma dari pelanggaran yang telah dilakukan Megawati terhadap perjanjian Batu Tulis yang sudah disepakati bersama dengan Prabowo. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dan ya kalau sampai dengan saat ini Jokowi kembali berbalik untuk mendukung Prabowo, tentunya perjanjian Batu Tulis ini akan kembali dikenang oleh atau diingat kembali oleh Megawati bahwa ia pernah melanggar perjanjian tersebut.
di mana perjanjian ini antara dirinya dan juga Prabowo Subianto. Dan saat ini memang orang yang berada di posisi paling aman, paling baik dan merasa diri menang adalah Prabowo, karena telah mengambil orang dari PD Perjuangan yang benar-benar menentukan nafas hidup PD Perjuangan selama 2 kali pemilihan umum ini. Dan di pemilu kali ini, apakah PD Perjuangan akan mencatat rekor hat-trick, pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, atau justru dengan mundurnya Jokowi mendukung Prabowo ini akan berpengaruh juga terhadap elektabilitas partai PD Perjuangan. Kata orang, karma itu tetap ada dan selalu berjalan. Apakah karma tersebut saat ini sudah dialami oleh Megawati karena melanggar perjanjian dengan Prabowo? Yang bisa menjawab ini semua hanya antara Megawati dan Prabowo, serta Tuhanlah yang tahu tentang perjanjian tersebut. Gara-gara survei yang memperlihatkan bahwa Ganjar Mahfud elektabilitasnya ambrol, gitu ya, hampir menyamai Anies Caimin, maka saat ini kubu mereka sedang kalap dan mereka melakukan yang namanya black campaign, hoax, fitnah sana, fitnah sini, membolak-balik fakta. Banyak orang-orang penting, rohaniwan, budayawan, pegiat medsos, bahkan teman-teman kita sendiri, mungkin kalau teman-teman lihat ya di medsos mereka tega hati menurunkan derajatnya sendiri. Jadi teman-teman jangan terpengaruh, kita semua Jokowi tegak lurus garis lempeng, pendukung Prabowo Gibran, dan semua dari teman-teman dari Partai Koalisi Indonesia Maju, kita rapatkan barisan, kita tetap berpolitik, mengkampanyekan, mendukung calon kita Prabowo Gibran dengan cara-cara yang santun. Jangan sampai terbawa emosi, jangan. Biarkan mereka kalap-kalap sendiri, kubu partai yang arogan itu biar kebingungan sendiri, panas-panas sendiri. Kita jangan nyemplung, jangan terseret, jangan terbawa energi negatif mereka. Kita tetap santun, tetap santuy, tetap gembira, dan bergerak, terus bergerak, konsolidasi, rapatkan barisan dengan cara-cara yang bermartabat. Ya, yakin Prabowo Gibran menang 1 putaran. Keren. Baik sahabat sekalian, ini satu pesan yang cukup menarik dari salah seorang pendukung Prabowo Gibran. Ia berpesan kepada para pendukung Prabowo Gibran agar tidak mudah terprovokasi dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak luar, dalam hal ini adalah dari pasangan lain atau tim suksesnya. Karena sesungguhnya saat ini memang menurut data survei, Prabowo Gibran ini bisa menang 1 putaran. Sehingga jangan sampai terprovokasi dengan cara-cara atau black campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar dari Prabowo Gibran ini. Bisa jadi dari 2 pasangan lainnya. Sehingga ini pesan yang sangat bagus yang harusnya dipegang teguh oleh para pendukung dari Prabowo Gibran ini, sehingga tidak mudah terpengaruh. Ini bagus. Jadi harus tetap menjalankan promosi dan juga melakukan kampanye buat pasangan Prabowo Gibran dengan cara yang santun dan elegan. Beginilah kemahiran calon wakil presiden tahun 2024 dalam berbahasa Inggris, Gibran Raka Buming Raka. Government of Solo will keep continuing the effort to support the SMEs to develop and expand in the global market through education and knowledge exchange, including in the area of Profesor Mahfud MD. Corona is like your wife. Initially, you try to control it, then you realize that you can. Then Cak Imin. Mohon maaf, saat ini kami belum bisa menemukan video Cak Imin pidato bahasa Inggris. Gimana pendapat kalian? Video pidato Cak Imin belum ada sama sekali ini. Baru ada Prabowo dan juga baru ada dari Gibran dan juga Mahfud MD, sedangkan Cak Imin belum ada. Jadi menurut data memang belum ditemukan video Cak Imin berpidato dalam bahasa Inggris. Kita bicara fakta sekarang. Fakta pertama, abang iparnya Prabowo namanya Sudrajat Djiwandono, tersangka BLBI. 1. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy,
inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke, Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Clear? Oke. Lalu bangsa ini kita mau serahkan pada mereka? Nggak ada cerita, nggak boleh. Baik Bang Adian ya. Jadi menurut Bang Adian tidak pantas kalau bangsa ini diserahkan ke tangan Prabowo Subianto ya. Ya jelas karena Bang Adian kan pendukung dari Ganjar, jelas pasti tidak akan ya rela atau ikhlas jika negara ini diserahkan kepada Prabowo Subianto untuk dipimpinnya. Ya wajarlah sebagai tim sukses pasti seperti itu. Saya bukan tipe perempuan yang mudah berpindah ke lain hati. Berpindah dari Pak Jokowi ke Prabowo itu bukan perkara yang mudah, cukup sulit. Tapi saya menjadi mudah setelah saya baca buku ini, Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Dari buku itu ini buku karya kita jadi ngerti, memahami apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo ke depannya. Dia kepingin Indonesia ini menjadi negara yang maju sama seperti negara-negara asing lainnya. Saya mengerti kenapa dia memiliki mimpi seperti itu, karena dia lama tinggal di sana, di luar negeri sana, di negara yang maju. Nah, dia tuh kepingin Indonesia ini harus seperti itu. Sama seperti itu. Ingat ya, hanya orang yang udah pernah di sana yang bisa bawa Indonesia tuh ke sana. Kalau dia belum pernah ke sana, dia nggak ngerti. Hanya orang yang udah pernah ke bulan yang ngerti cara bawa kita ke bulan. Kalau dia belum pernah ke bulan, nggak ngerti tuh gimana cara bawa kita ke bulan. Baik, ini sungguh luar biasa ya, spirit semangat yang disampaikan oleh salah seorang pendukung dari Prabowo Gibran ini, yang mengatakan bahwa memang paling tidak mudah dirinya untuk beralih dukungan dari Jokowi ke Prabowo. Itu memang sangat sulit. Tetapi dalam perjalanan ketika ia membaca sebuah buku karya Prabowo Subianto dengan judul Paradoks Indonesia, di situ ia menyadari bahwa sesungguhnya Prabowo Subianto itu memiliki misi yang besar, visi yang besar untuk bangsa dan negara ini. Karena berdasarkan pengalamannya, beliau pernah tinggal di luar negeri, dan dia menginginkan atau menghendaki agar Indonesia ini harus bisa setara atau sejajar dengan bangsa lain. Karena memang dari waktu ke waktu yang seperti kita ketahui bersama, Indonesia hanya seperti ini saja. Bersyukurlah di tangan Presiden Jokowi selama 2 periode, di situ Indonesia menemukan jati dirinya dan juga sudah bisa menjadi negara yang bisa berada sejajar dengan negara-negara lain. Dan justru Indonesia menjadi macan Asia kembali seperti halnya dahulu pernah kita alami. Dan hal yang sama sepertinya ditemukan dalam diri Prabowo Subianto. Karena Prabowo juga memiliki visi yang sama, yaitu berkeinginan agar Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang sama seperti negara maju lainnya. Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara sedang berkembang dari periode ke periode, tetapi harus naik menjadi negara berkembang dan pada akhirnya akan menjadi negara maju. Sesuai dengan mimpi dan juga visi daripada seorang Presiden Jokowi, yaitu mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Dan menurut ibu ini, orang yang paling pantas atau paling pas untuk bisa melanjutkan karya-karya Presiden Jokowi dan untuk bisa mencapai mimpi Indonesia emas atau Indonesia maju hanya ada dalam diri Prabowo Subianto. Gibran itu kalau orang lihat dia ngomong itu sebetulnya nyebelin, karena kalau ngomong itu ketus ya, tetapi pada dasarnya hatinya tuh baik gitu anaknya. Gibran ini mendapatkan berkat ilahi menjadi wakil presiden ya, malaikat juga atau berkat ilahi juga. Namun karena kartunya terbalik, rupanya energinya di sini belum bagus kalau untuk wakil presiden. Walaupun dia punya kekuatan, tapi berkat ilahinya bukan di PDIP. Energi yang Bunda dapatkan ini adalah energi di mana kekuatan besar yang ada di PSI ini belum bisa bersinergi. Gibran belum cukup sanggup untuk mengemban misi menjadi presiden, karena di sini indikasinya bukan wakil presiden kalau di PSI, tapi karena kartunya masih terbalik ya, indikasinya atau berkat ilahinya Gibran ini kalau di PSI justru menjadi presiden. Wah, ini seorang Gibran ternyata menurut ramalan berdasarkan kartu tarot politik ini, sesungguhnya Gibran ini tidak hanya bisa menjadi seorang calon wakil presiden, tetapi bisa kemungkinan besar kedepannya bisa menjadi calon presiden. Dan ketika dilihat dikocok kartu tarot politik ini, ternyata Gibran ya kartunya bagus ya, yang ditunjukkan ditampilkan itu bagus menurut ibu ini, bahwa Gibran
bakal menjadi wakil presiden. Artinya bahwa pemilu atau Pilpres 2024 ini akan dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, ini mudah-mudahan informasi ini atau juga namanya juga masih ramalan, tetapi berdasarkan kitab tarot politik ini, Gibran bakal sukses menjadi pemimpin. Artinya bahwa menjadi wakil presiden dia akan sukses, dan kelak kemungkinan besar dan bukan tidak mungkin ia akan mengikuti jejak ayahnya, yaitu bisa menjadi pemimpin. Dan menurut ibu ini, ya seorang Gibran ketika dia berbicara terkesan ketus, dan orang menganggapnya bahwa meremehkan orang lain atau ketus atau tidak bersahabat. Tetapi sesungguhnya hati Gibran itu sangat mulia, ya sangat baik hatinya. Hanya karena cara berkomunikasinya itulah yang membuat orang menilai bahwa orangnya itu ketus, tetapi tidak dengan hatinya. Cawapres sekarang ini sama kayak bawang putih selundupan, Pak. Barangnya masuk, oke. Barangnya udah masuk nih selundupan. Terus pelaku penyelundupannya sudah dinyatakan bersalah walaupun dihukum ringan tuh. Ya kan? Tapi yang selundupan tadi nggak bisa kita kembalikan lagi karena udah diolah jadi bumbu penyedap. Ya kan? Jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan, Pak. Cawapres selundupan. Wah, ini sebuah analogi dari Bang ini ungkapan dari Bang Masinton Pasaribu ya. Bang Masinton Pasaribu mengatakan bahwa Gibran yang masuk atau lolos menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto ini ibarat bawang putih selundupan. Ya, ketika ditahan lalu si penyelundup itu dinyatakan bersalah, tetapi bawangnya tidak bisa ditarik pulang karena sudah terlanjur menjadi bumbu penyedap. Dan ini memang sindiran halus untuk seorang Gibran dan juga mantan ketua MK ya, Anwar Usman. Jadi Anwar Usman ini diibaratkan sebagai seorang penyelundup, sedangkan Gibran itu adalah bawang putih. Jadi penyelundup ini ditahan, dinyatakan bersalah, tetapi bawangnya tidak bisa ditarik karena sudah terlanjur menjadi bumbu penyedap. Nah, kira-kira gambaran atau sindiran halus dari Bang Masinton Pasaribu, kader dari Partai PDI Perjuangan. Hari ini. Kata-kata hari ini, Pak Komar. Pak Komar Ingat ya. pesan Abah. Indonesia hari ini dan ke depan membutuhkan anak-anak bangsa Nusantara yang bermental petarung. Kalau jatuh dia bangkit lagi, kalau gagal dia coba lagi, kalau salah dia perbaiki. Yang penting tidak boleh menyerah. Sebab kalau kita menyerah selesai semuanya. Sebab kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Gagal tuh orang. Contoh Bang Komar. Jadi tidak salahnya Pak Prabowo untuk coba lagi, gagal 2 kali, Pilpres ya coba lagi. Calon DPR RI nomor 2. Oh, ini endorse juga ini ya. Endorse juga para caleg ini, Pak Haji Komar ini. Baik para sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video pernyataan dari Bang Haji Komar ya. Ini salah satu komedian kita, komedian kawakan dari Indonesia, dan juga merupakan kader dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Beliau mengingatkan agar kita harus tetap berjuang, sekalipun gagal harus dicoba lagi. Karena kegagalan itu di mana letaknya ketika kita jatuh dan tidak mau bangkit lagi, itulah gagal sesungguhnya. Sehingga ini sangat sinkron dengan Prabowo Subianto yang mungkin sudah 2 kali gagal menjadi presiden, tetapi ia tidak pernah putus asa dan mencoba lagi. Dan sepertinya kali ini adalah kesempatan emas untuk beliau. Dan jika kita sinkronkan dengan sebuah video ketika Gus Dur menyampaikan bahwa orang yang paling tulus atau paling ikhlas Indonesia itu adalah Prabowo. Dan menurut ramalan Gus Dur, bahwa Prabowo bakal menjadi pemimpin atau menjadi presiden di usia tuanya. Dan saatnya memang usianya sudah tua. Apakah ramalan Gus Dur itu bakal terjadi? Bukan tidak mungkin, karena Presiden Jokowi pun pernah diramalkan oleh Gus Dur menjadi seorang presiden ketika itu ia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Baik para sahabat sekalian, mungkin perjumpaan kita pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini. Barangkali di antara para sahabat sekalian yang mungkin memiliki
informasi atau juga bisa memberikan komentar terkait video-video yang coba kita reaksi pada kesempatan kali ini, silakan tulis di kolom komentar, dan juga bisa mengusulkan untuk video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.